Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Orang mati, Tuhan langsung dengar, Pak. Nggak kayak Allahmu nggak ada. Mau lu teriak-teriak lu di Indonesia mau teriak orang mati aja. Lihat Pak, betapa bajingannya Allah. Di sini dikatakan Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Ini konsepnya gimana? sama. Versi itu nggak ada. Versi Al-Quran itu cuma Versi satu, nggak bahasa ada, Arab. Bahasa Arab, makanya sekarang gini loh, Kamu nggak ngerti? Sekarang gini, Bu, ya. Kamu nggak ngerti Ibn Mujahid mengkanonisasikan 10 versi Al-Quran yang berbeda-beda dari 50 lebih versi bacaan yang beredar saat itu. Kamu nggak tahu itu Ibn Mujahid? Kalau logat saya mau bertanya, yang patut disembah orang Kristen itu yang berfirman apa yang penerima firman, kan gitu. Ya, cuma itu aja sih pertanyaan saya. Oke, makasih Pak. Silakan Mak. Yesus itu firman Allah, Pak. Firman itu bukan perkataan. Jadi Allah itu, ya, yang roh itu, dia tidak bisa langsung berfirman kepada manusia, kita bisa mati. Karena dikatakan mendengar suaranya saja. Kalau Bapak baca di kitab Keluaran, bagaimana orang Israel itu mendengar suara Allah, itu mereka ketakutan. Di dalam Quranmu bahkan dikatakan mereka mati ketika mendengar suara Allah. Betul nggak kiamat? Makanya kalau Bapak baca di kitab Keluaran, orang Israel berkata, jangan kami Allah berbicara langsung kepada kami, nanti kami mati. Bapak baca itu. Lalu mereka meminta seorang nabi seperti Musa. Di dalam kitab Keluaran. Lalu Musa berkata, seorang nabi sama seperti aku yang bicara langsung kepada Allah, akan dibangkitkan Allah dari antara tengah-tengah saudaramu. Bapak perlu tahu, ya, bahwa Allah itu tidak mungkin bicara langsung dengan kita, Pak. Mati sampean. Ya, iya, enggak, maksud saya yang disembah orang Kristen itu. Menyembah anak domba dan menyembah Bapa itu sama, Pak. Bapak baca di kitab Wahyu. Bahan yang sama diberikan kepada Yesus. Dikatakan kemuliaan dan hormat dan kuasa kepada anak domba dan kepada Allah. Jadi penyembahan itu harus dua. Makanya kalau Bapak baca di kitab Mazmur, di dalam Mazmur 2, pemberontakan itu kepada Yahweh dan Mesiasnya. Jadi Bapak tidak menyembah Mesias, tidak menyembah sang anak, Bapak tidak bisa menyembah Bapa yang ada di sorga. Bapak baca kitab Wahyu, penyembahan yang sama itu diberikan kepada anak domba dan kepada Allah. Ya, dikatakan para malaikat itu menyembah kepada anak domba yaitu Yesus dan menyembah Allah Bapa. Karena tanpa menyembah Yesus sang anak domba, Bapa nggak bisa sampai kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Makanya tahta yang ada di sorga di dalam kitab Wahyu itu disebut tahta Allah dan tahta anak domba. Bapak baca Wahyu 3 ayat 21. Yesus berkata, barang siapa menang, kamu akan duduk di atas tahtaku dan memerintah bersama-sama dengan aku, sama seperti aku telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Jadi nggak bisa, Pak, menyembah hanya langsung kepada Allah, nggak bisa. Karena Allah itu Esa, dikatakan, maka Esa pula dia yang menjadi mediator antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi Bapak nggak bisa kalau nggak menyembah Yesus. Alkitab berkata, barang siapa menolak anak, menolak sang firman yang menjadi manusia, tidak menghormati sang anak, maka dia tidak menghormati Bapa. Yesus berkata, barang siapa menghormati anak, maka Bapa akan menghormati dia. Jadi kita harus memberikan penyembahan kepada sang firman, kepada anak, sama seperti kita menyembah Bapa. Ya, Bapak baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Penghormatan yang sama diberikan kepada sang anak manusia yaitu Yesus. Dikatakan semua bangsa, suku, lidah dan bahasa sujud menyembah kepada Yesus yang anak domba Allah itu. Dengan menyembah kepada Yesus, maka Anda menyembah kepada Allah karena Allah itu nggak kelihatan, Pak. Jadi sampai nanti ya di langit yang baru dan bumi yang baru, Bapa itu tetap tidak bisa terlihat karena dia adalah ruah atau roh.
Yang kita sembah sujud adalah sang anak domba, yaitu Yesus. Dia adalah Allah yang zohir. Bapak percaya kan surah 57 ayat 3? Dikatakan gini Pak, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang zohir itu artinya yang kelihatan oleh mata, yang visible, yang nampak, yang wujud. Itu Allah yang zohir. Allah yang batin itu artinya Allah yang ruh, yang gaib, yang tidak nampak, Allah yang invisible. Di dalam Alkitab kami, Allah yang tidak nampak, yang invisible, yang di sorga, itu disebut Bapa. Sedangkan Allah yang zohir, yang nampak, yang berkali-kali menampakkan diri kepada para nabi, itu disebut Sang Firman. Lalu Kolose 1 ayat 15 berkata, Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Allah yang roh, Allah yang batin, itu yang disebut Bapa. Nggak nampak Pak, nggak bisa dilihat. Suaranya pun nggak bisa didengar. Ya, dan dia berinteraksi dengan ciptaannya melalui Sang Firman yang berkali-kali menampakkan diri di dalam taman di Eden berjalan bersama Adam, yang duduk makan bersama Abraham, yang bergumul dengan Yakub. Itu orang Yahudi menyebutnya Sang Memra atau Sang Firman, bukan Bapa yang turun langsung ke bumi, bisa mati kita. Ya, nah Sang Firman inilah yang berkali-kali menampakkan diri di dalam perjanjian lama, kemudian 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Sampai sini Bapak paham siapa Yesus? Jadi Yesus itu adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia adalah Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Oke, ya. Ya, cuma itu aja yang saya tanyakan. Masalahnya saya di sini ini mewakili teman-teman kami yang dari timur gitu. Berarti ya intinya yang patut disembah itu Yesus kan gitu ya Kak ya. Ya, halo. Menyembah Allah Pak melalui perantaraan Sang Firman. Kan tadi udah jelas. Iya, lah ya. Kalau gini aja deh, kalau saya ngobrol sama Anda, bisa nggak Anda memahami perkataan saya kalau Anda nggak punya otak? Maksudnya nggak punya otak gimana? Ya, seandainya Anda nggak punya otak nih, kepala Anda kosong, bisa nggak Anda memahami perkataan saya? Nggak bisa nggak Anda hidup Ya, nggak punya otak? Kalau saya nggak pun di sini kok, Bu. Bu Ya, apa ya? itu analogi. Nah, firman itu kan adalah logos, adalah logika dari Ya. Sang Bapa. Nah, ketika melalui Sang Anak, yaitu berkomunikasi langsung kepada Sang Bapa. Makanya dikatakan sebagai pengantara. Iya. Ngerti nggak Pak? Ya, paham. Kalau di Anda itu harus baca Quran itu pakai bahasa Arab. Ya. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu dikatakan adalah sifat mutakaliman dari Allah. Makanya dikatakan kalam nafsi Allah itu kodim. Ketika Anda doa dalam bahasa Arab itu sampai kepada Allah. Ya. Gitu. Ya itu saya tanya sama teman-teman di sini, dia juga belum memahami kan gitu. Saya bisa tanyakan yang lebih paham di sini kan gitu. Ya, kayak gitu Pak. Ya sudah. Ya, Pak ya. Makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih. Salam toleransi Oke, semuanya. saya turunin ya Pak ya. Iya Pak. Salam toleransi, Tuhan berkati. Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan Alan? Silakan. Alan. Halo, malam. Ustaz, udah dijelasin Allah Malam. yang awal dan yang akhir itu Yesus. Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 8, akulah yang awal dan akhir. Asumsi. Gua ulek mulut tuh pakai sambal andaliman lu. Halo, selamat malam. Iya malam. Ada yang mau ditanyakan Pak Alan? Oh ya, dari tadi saya nyimak nih tentang firman. Nah, Ya silakan. kebetulan saya Bapak juga Muslim belum atau paham, saya Muslim. Saya Oke, silakan. entah ini mungkin dua perspektif yang berbeda pengertian firman antara di Muslim sama di Kristen. Nah, kalau di Muslim kan sudah jelas firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Kalau di Kristen itu firman itu menjadi manusia ya. Iya. Nah, ini saya mau bertanya dari perspektif mana pihak Kristen ini menganggap firman itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan perkataan. Nah, karena yang saya lihat kalau saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia, firman itu perkataan Tuhan. Jadi firman itu bukan Tuhan. Iya, karena di kalian itu kan firman itu mati. Bapak, di kalian kan firman itu mati, Pak. Nah, kalau di kami ada istilah firman mati. Nah, firman itu Pasti beda. iya, firman itu dia Oke, gini aja Pak. Ya. Gampang. Pak, surah 3 ayat 135. Nah, ini saya tanya soal ini firman nih. Kristennya. Iya, ini Anda saya kasih patokan pakai paham Anda supaya nanti Anda nggak ngeyel. Di dalam surah 3 ayat 135 di situ dikatakan yang bisa menghapus dosa itu siapa Pak? Yang bisa menghapus dosa.
Tuhan kan Surah 3 ayat 135, saya surah tidak 5 apa sih ayat suratnya, 12. tapi setahu saya yang berhak untuk menghapus dosa manusia itu cuma Tuhan. Ya, cuman Allah ya Pak ya. Ya, Terus kenapa? Oke, yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan ya. Sekarang saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya. Anda baca sendiri ya. Anda udah bilang Tuhan ya. Saya kunci ya Pak ya. Ya, oke. Sah ya. Saya kunci ya. Mm-mm. Oke. Oke Pak. Di dalam Musnad Imam Ahmad 534, di sini hadisnya bagus di Hasan. Dikatakan apa Pak? Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini adalah batu hajar Aswad ya, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadi Anda mengatakan Tuhan, kok di sini batu Pak? Katanya cuma Tuhan, ini cuma batu. Saya ngelek kurang jelas suaranya. Aduh, noise Pak, noise. Alan keresek ya? Iya. Suaranya Alan kaget keresek. putus-putus. Coba benerin dulu deh. Halo. Iya, Iya. noise Putus. Alan, Alan, Bagi Alan. dulu Pak, suaranya. Alan, kamu benerin dulu itunya, keresek-keresek. Chargernya ya, Suaraku jelas nggak? Tes. Jelas kan? suaranya Jelas kaget, nggak agak nih putus-putus. suaraku? Bentar ya. Nah, turun dia. Oke, lanjut. Dengar nggak ini? Sekarang jelas. Sekarang udah jelas kan? Nah, udah bagus, udah. Itu dia kondisinya jelek Jadi- ya, mental dia. Bentar ya. Ini silakan ya teman-teman muslim, silakan tanggepin. Yang ini yang di bawah tuh antri 10 loh. Naikin 2 apa 1 aja? Satu-satu aja ya. Satu-satuan. Iya. Hmm. Silakan. Ini siapa nih? Ara-ara ini cewek apa cowok nih? Malam. Shalom. Malam. Ini teman-teman ya, bukan nggak mau naikin kalian ya. Antri nih, di list antri. Nanti dikira nggak mau naikin lagi. Silakan Pak Ara, langsung. Oke. Ini saya melanjutkan yang tadi, yang keresek-keresek tadi ya. Itu Oke, silakan. Anda Islam Pak? ya. Ya Islam ya. Saya. Kalau di Islam itu, Suaranya agak kencang Pak, nggak dengar. oke, udah ya. Oke. Kalau dalam Islam itu firman itu adalah ucapan Tuhan atau perkataan dari Allah. Nah, kalau dalam versinya umat Kristen kan firman itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi anak ya. Salah. Anak, ya, sebagai apa? Salah. Firman itu Ini makanya saya ini mau jelasin tapi takut Anda nggak sampai gitu loh logikanya. ya, makanya kan saya juga mendalami juga sih. Iya. Jadi orang Kristen ini kan memang cerdas Pak. Hanya buktinya kan peraih Nobel itu 65,4% adalah orang Kristen. Islam 0,8%. Makanya ini mau dijelasin nanti takutnya nggak sampai. Makanya tadi saya kembalikan dulu ke Allah Anda. Katanya cuma Allah yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Kok tiba-tiba batu hajar aswad yang tauhid itu menghapus dosa sehabis-habisnya? Kok sama dengan Allah? Antara batu dengan Allah. Jadi Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang rambutnya keribu. Menurut Wahabi kan Allah rambutnya keribu tuh. Pemuda angkat pakai baju warna hijau, ya, di bangku sama 4 malaikat. Kemudian nanti ada yang mengatakan Allah botak, gitu ya. Ada yang mengatakan Allah nggak punya kepala. Yang mana Pak yang benar? Kalau Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk, Mas. Jadi Allah itu tidak sama, tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan bahwa Allah ini berupa manusia, serupa dengan manusia itu tidak bisa. Karena menurut pemahaman Islam, Allah itu iya nggak bisa. Bahwa menurut pemahaman Islam itu Allah itu Saya kasih satu. Ya. Saya kasih satu dalilnya Pak ya. Oke. Ini suara apa? Bapak kayak ada dubbing itu boleh di-mute bentar nggak? Kalau misalkan Bapak nggak ngomong, Oke. biar nggak apa dubbing di sini. Biar ya. Ini bukunya dari Imam Az-Zahabi ya, Al-Arsi Singgasana Allah. Akhirnya dari Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi ya. Halaman 620, Bapak bisa baca ya. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Abu Salamah bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya apakah Muhammad pernah melihat roknya. Maka Ibnu Abbas mengirim utusan kepada Muhammad ya untuk menyampaikannya. Lalu dijawab ya. Lalu Ibnu Umar mengirim utusan kepadanya
Bagaimana beliau melihatnya? Ibnu Abbas berkata, Muhammad melihat Allah di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Pertanyaan saya, yang menciptakan malaikat itu kan Allah. Pasti semua muslim mengatakan demikian. Ini kenapa Pak Allah menciptakan malaikat untuk mangku Allah? Kenapa Allah semanja itu? Apakah Allah nggak bisa duduk sendiri atau terus kira-kira malaikatnya cantik-cantik atau ganteng-ganteng atau gimana? Silakan Pak. Oke. Jadi itu hadisnya doif, Mas. Jadi hadis itu kan punya Hadisnya doif. tingkatan. Iya, Hadisnya doif. iya betul. Dari mana Hadis Pak? itu, Ditulis doif Pak. Coba, hadis itu dari gini, Pak. coba ini Pak di bawahnya nih. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Bata dalam kitab Al-Ibanah dari hadis Muhammad bin Ishaq, dan ini sesuai dengan syarat Abu Daud, An-Nasai dan lainnya. Gimana Pak dibilang doif? Loh, kalau hadis Gimana? hadis itu dikatakan doif itu tidak dibilang. Semua hadis itu sebenarnya hadis itu punya 4 tingkatan ya. Menurut Islam itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu hadis yang Di terbawah sini itu bilangnya doif mana? Di sini dikatakan hadis ini sesuai Ini, syarat Bang. Abu Daud, Ya, An-Nasai oke. dan Saya lainnya. paham, Bang. Jadi sama seperti ini, Bang. Kalau uang palsu itu apakah apakah tertulis itu uang palsu? Kan enggak. Sama seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu hadis itu tingkatannya ada 4, Bang. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita hadis doif, Abang masukkan ke dalam diskusi di sini ya nggak akan ketemu gitu, Bang. Apakah saya tahu? Gimana ditulis doif? Oke, gini. Gimana Bang. ditulis doif? Oh, ya itu makanya saya kasih ilustrasi. Kalau ada uang palsu, kan nggak mungkin di situ tertulis uang palsu. Sama seperti itu, Bang. Hadis itu doif, tapi nggak akan ditulis itu hadis doif. Hadis doif itu pasti akan ketahuan saat dikomparasikan bersama. Nah, sekarang tunjukkan bukti kalau hadis ini doif, gitu. Oke. Silakan. Ya. Kalau saya bisa Pak tunjukkan hadis Gimana? ini sahih. Sekarang saya Ya, mau minta gimana, coba? pertanggungjawaban Gimana? Anda dari Ya, narasi coba. Anda. Pertama Mana? gini, Bang. Pertama gini. Ya kasih data. Kasih data. Oke, jadi gini. Oke, saya kasih data ya, Bang ya. Bentar. Mana dibilang doif? Ya, gini, Bang. Tadi kan tertulis di situ bahwa Mana dibilangnya terkenal, doif? ya? Menurut siapa doif? Bang, gini, hadis itu banyak tingkatannya. Ada tingkatan Tahu, nggak usah 1. ngajarin saya Pak. Sekarang saya minta menurut siapa doif? Karena dia bertentangan sama hadis yang asli. Gitu loh, Loh, Bang. Kalau Terus hadis kamu mau asli bilang ya, ini hadis apa nih? palsu? Iya, itu hadis Kamu palsu. bilang ini palsu? Iya, palsunya Iya, itu itu menurut hadis siapa? palsu. Ya, saya aja sudah lihat dari situ sudah tahu kalau itu hadis palsu, Bang. Saya sudah bisa melihat bahwa itu hadisnya hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu ya nggak mungkin akan ketemu. Kita pasti akan nggak ketemu, Bang, kalau hadis palsu itu. Loh, ya yang ngomong itu palsu siapa? Nggak bisa menurut kamu. Orang ulamamu mengatakan itu Palsu. sahih kok. Ibnu Iya, Abbas makanya. itu, kamu tahu nggak siapa yang meriwayatkan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu semua hadisnya sahih, termasuk Aisyah, termasuk Abu Hurairah. Kan harus lihat Ya, sanadnya Bang. dulu. Siapa yang Ya, mengatakan makanya- itu? Siapa yang mengatakan palsu? Coba Anda berikan buktinya. Gini, hadis palsu itu nggak akan disebutkan itu hadis palsu. Yang dikatakan Ini ya, ini orang. ilmu Oke, gini aja Ibnu Pak. Abbas, Bapak tahu arti sikoh nggak? Saya tanya. Bebas. Anda tahu sikoh nggak? Sikoh itu artinya apa? nggak ada. Kita jangan melebar ke sana dulu. Enggak, Kan kita enggak, kan ini disebutkan. hadis ini dikatakan sikoh. Gini Pak, waduh ini Anda ini nggak ngerti apa-apa ya, tapi nipunya nomor Bang, kan satu nyebutkan. gitu loh. Tadi Ini yang, kan di situ ini disebutkan yang saya bahwa salut ya sama Rasulullah Islam itu ini. Nabi Nggak itu ngerti pernah apa-apa, melihat tapi Allah. nipunya ini nomor satu. Iya, Sekarang ini Anda lihat beda Pak. sama Lah, orang abang Kristen. nyebutkannya itu Orang hadis Islam palsu, itu walaupun abang bodoh-bodoh nggak ngerti bawa-bawa. apa-apa, tapi maju tak gentar. Kalau orang Kristen belum apa-apa namanya, kita kan harus ajaran kasih, nggak boleh musyafi. Kristen menyek. Lah abang hadis palsu dibawa ke sini ya nggak ketemu lah, Bang. Lihat tuh Islam Palsu. benar, Coba, Pak. walaupun salah maju tak gentar. Ya enggak, kita benar Nih, kok. Pak. Kalau kita Di tahu, sini kita pasti tahu. dikatakan nih Pak, Ya. Abdullah bin ini Anda lihat nih dari atas nih. Abdullah bin Abu Salamah ya 1091 nih footnote-nya. Anda cek Pak di sini. Abdullah bin Abu Salamah Al-Majun Ataimi Maula mereka dikatakan apa di sini? Siko. Siko itu artinya apa Pak? Saya tanya. Udah itu terlalu melebar. Terlalu Siko melebar itu artinya apa? Hafalannya bagus. Ini loh, iya saya tahu itu. Nah, Maksudnya sekarang di sini kan jelas nih. Di sini dikatakan hafalannya bagus, Siko. Ya. Lalu di sini Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah sahabat. Ya, tergolong sahabat. Makanya di sini dikategorikannya hijau. Ini saya kasih tahu ya Pak ya, ilmu hadis nih. Kan ke Anda. Contoh nih. Ini kalau ini kan kategorikannya sahabat nih. Ya. Sahabat.
Nah ini misalkan Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, Ibnu Umar, nih di sini dikatakan sebagai apa nih Ibnu Umar? Dikatakan sebagai apa di sini? Tabiin, kalangan tua. Di sini warna hijau artinya apa? Artinya adalah sikoh adil. Nah, sikoh ini artinya apa nih lihat? Sikoh adalah perawi yang mempunyai sifat adil dan kuat hafalannya. Beda kalau doif, ini dibilangnya lemah. Dan seterusnya. Jadi sekarang Anda lihat sendiri, Anda ini kan mau memfitnah saya kan. Sedangkan Anda melihat dari perawinya aja Anda nggak ngerti. Ini dari sini dikatakan sikoh. Lalu di sini Ibnu Umar dikatakan sebagai ini tabiin, ya, artinya dia sikoh. Lalu Ibnu Abbas ini sikoh hafiz, ya, dia ini sahabat, ya, jadi dia warna toska. Terus di sini juga udah nih Muhammad Ibnu Abbas, udah ini sahih nih Pak hadisnya, jelas. Oke. Nah terus Anda nolaknya di mana? Makanya di sini dibilang apa? Sesuai dengan syarat dari Abu Daud. Ya, oke. Ataupun Abu Daud pun itu ada yang lemah, ya. Kalau Di situ sifatnya ada yang lemah, ya. ada yang palsu. Nah, tadi kan disebutkan. Nggak usah ngajarin Pak, ini yang lagi dijelaskan, yang lagi dibuka apakah yang lemah. Aku paham itu, paham. Tapi Rasul Nabi Muhammad itu nggak pernah bisa melihat Allah. Sedangkan di situ tadi disebutkan bahwa Rasul melihat Allah, kan nggak benar itu. Contoh ya, Nabi Musa. Loh, Anda meronta-ronta. Di situ dalilnya begitu. Salah kok. Hadisnya palsu kalian bawa ke sini. Itu kalian menyesatkan nih, namanya. Nih lihat ya Pak ya. Ini saya kasih tahu, ini Ibnu Abbas nih. Ini Ibnu Abbas nih, salah satu hadis dari Ibnu Abbas. Ini kan, ini saya tadi bilang kan Toska kan. Toska di sini dibilangnya apa? Digolongkan pada kalangan sahabat. Oke, dan Toska itu artinya apa? Gini loh. Orang yang bertemu langsung dengan Muhammad. Jadi cerita itu ya dapat langsung dari Muhammad. Ketika dikatakan di sini Muhammad melihat Allah di atas kursi dari emas, dibangku oleh 4 orang malaikat, ya udah. Terima aja kalau Allah manja kayak bayi di sini. Itu palsu, makanya abang itu hadis palsu yang sama kenapa kamu malu? Kenapa kamu malu? Kenapa? Karena bahkan nggak sampai di sini Pak. Ya, nggak sampai di situ. Rasulullah itu bang, itu nggak pernah. Nggak sampai di situ Pak. Nggak sampai di situ. Bahwa kenapa? Apakah jadi gini? Waktu itu para sahabat bertanya, Abu Bakar, Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau pernah melihat Allah ya Rasulullah pada perjalanan Isra Mi'raj? Abu Bakar yang tanya, Rasul menjawab, Allah itu cahaya di atas cahaya, dia nggak bisa kelihatan, Rasul aja nggak kelihatan gitu loh bang. Itu hadisnya di Imam Syafi'i ada, hadis Bukhari ada. Itu yang sahih. Bohong lagi kan? Bohong lagi kan? Loh kok bohong lagi sih bang? Abang tak kasih tahu. Bohong lagi. Coba, ini saya kasih hadisnya Pak. Coba cari saya Imam kasih Bukhari, hadis bang. Jangan pakai hadis itu hadis palsu abang bawa. Oke. Hadisnya Imam Bukhari. Oke. Sekarang saya. Ya, cari Imam Bukhari bang. Anda mau terimanya Imam Bukhari ya? Ya, oke. Islam ini ternyata ajarannya banyak yang palsu ya. Loh. Kayak giginya nenek gua palsu ya, kayak giginya si Farhan. Banyak yang palsu. Kalau kita enggak Pak, kalau kita di dalam kekristenan, yang palsu tuh nggak pernah dipakai, udah disingkirin. Contoh, Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, Injil Thomas, itu gereja sudah bisa mengidentifikasikan itu palsu, nggak pernah dipakai. Orang itu nggak pernah diajari palsu. Kalau kalian nggak bingung, mana yang palsu, mana yang asli, kecampur-campur tuh, beredar semua. Bahkan Bapak tahu nggak, ketika sekarang apologetic Kristen membuka hadis-hadis, sekarang 90% hadis itu mau dihapus Pak sama Arab Saudi. Dulu kita bisa akses namanya hadis.id atau hadis Indonesia, sekarang susah Pak. Kenapa? Hadisnya mau dihapus. Karena mereka malu ketika kita buka. 90% hadis itu mau dihapuskan Pak sama pemerintah Saudi Arabia. Karena memalukan katanya. Ya namanya. Jadi ajaran kalian ini campur-campur. Kalau hadis palsu itu memang harus dihapus. Gitu. Enggak, ini Pak, Bapak tadi minta Ibnu Abbas ya. Apa? Kalau Anda nggak bisa. Bukhari. Ya, Bukhari ini. Ya. Dari Bukhari 6885. Di sini ceritanya para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ini hadisnya ya, ijma ulama sahih." Konsisten ya Pak ya. Anda mengatakan Allah nggak bisa dilihat. Oke? Sepakat ya? Ya nggak bisa emang, Allah nggak bisa dilihat. Loh? Ya, sekarang sepakat ya berarti ya. Oke, deal. Deal nggak? Deal apa tidak? Iya, deal lah. Ya, oke, deal. Sekarang kita baca ya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Rasulullah lantas bersabda, "Apakah kalian kesulitan melihat bulan ketika malam purnama?" Tidak. Jawab para sahabat. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kesulitan melihat matahari ketika tidak ada mendung?" Para sahabat menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Allah, demikian pula Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan berfirman."
Barang siapa menyembah sesuatu, maka ia mengikuti yang disembahnya. Maka siapa yang menyembah matahari, ia akan mengikuti matahari. Siapa yang menyembah bulan, ia ikut bulan. Siapa yang menyembah tagut, ia akan ikuti tagut. Dan tersisalah dari umat ini orang penolangnya atau justru orang-orang munafik. Ibrahim ragu kepastian redaksinya. Lantas Allah menemui mereka dan berkata, aku Tuhan kalian. Lantas mereka menjawab, ini panjang ya Pak ya, tapi yang jelasnya di bawahnya kemudian. Kemudian Allah menampakkan diri hingga jika Allah selesai memutuskan nasib hambanya dan ingin mengeluarkan penghuni neraka karena rahmatnya, ia perintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka siapa saja yang tidak menyekutukan Allah. Dan Allah menampakkan diri, dan juga tadi di atas di sini Allah bisa dilihat. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Allah. Pada saat kapan itu Allah memperlihatkan diri? Pada saat kapan? Ya udah, Allah bisa dilihat toh. Nah, pada saat hari kiamat kan, setelah orang-orang dikumpulkan. Loh, katamu Allah nggak bisa dilihat, tidak serupa dengan makhluknya. Lihat, ya kan? Bang, gini bang. Loh, kenapa? Terus kalau Muhammad mengatakan Allah rambutnya keribu, kamu mau bantah? Kata Muhammad. Itu hadis yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah loh, dan juga Wahabi. Wahabi itu bukan Islam bang. Kok Wahabi bukan Islam? Gimana sih kalian ini? Iya bang, Wahabi itu jadi gini bang. Gimana konsepnya Islam ini? Ntar dulu, kita satu-satu aja bang. Satu-satu dulu. Abang kan menyebutkan tadi sudah dibacakan. Nih. Saya tunjukkan ya Pak ya. Ini hadis dari Tahrij Hadis Ibnu Abbas ya. Di sini dikatakan apa? Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda Amrat, berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Ingat ya Pak ya, Allah berambut keriting atau keribu, pakai baju berwarna hijau. Allah dipangku oleh 4 orang malaikat. Itu palsu. Aduh, semuanya palsu kayak giginya Farhan. Iya, itu palsu. Sekarang abang tadi sebutkan kan, yang Bukhari kan abang baca. Yang Bukhari kan abang tadi baca. Sorry. Satu-satu bang. Abang ngomong kan aku nggak putus. Ya kan, sekarang aku ganti. Ternyata Allah rambutnya keriting teman-teman. Kacau ini. Itu kan versi kalian. Semua palsu loh kok versi saya. Orang ini data Islam kok. Abang yang data yang saya tampilkan itu hadisnya dhaif bang. Kalau hadis itu sahih. Semuanya palsu dhaif. Ya memang hadis ada kok. Tingkatannya ada macam-macam memang. Hadis palsu, hadis lemah, hadis mutawatir itu ada. Satunya hadis asli. Semua di dalam Islam itu lemah Pak. Itu hadis-hadis baru dibikin pada zaman Abbasiyah, di mana saksi mata nggak ada. Makanya hadismu berkata ini. Dari si AA dengar cerita dari si UU dengar cerita dari si Mimi dengar cerita dari si OO dengar cerita dari si UU kembali lagi dengar cerita dari Muhammad. Gitu, jadi itu dongeng-dongeng Pak. Ya, bahkan isnad yang dari itu baru ada tahun kira-kira abad ke-14 Pak. Tahun 1400-an. Sebelumnya nggak ada itu, ini dari ini nggak ada. Mereka baru mencarahkan isnad itu sampai ke Nabi itu baru kira-kira abad 14. Ya sebelumnya nggak ada, itu nggak bisa ditelusuri Pak. Islam itu nggak punya sejarah. Bahkan Quran asli aja sekarang yang katanya nggak berubah, Anda nggak punya Pak Quran asli. Manuskrip Anda tertua itu cuma protolan berdasarkan hafalan. Anda nggak punya manuskrip lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas pada zaman Muhammad. Apalagi pada zaman Utsman. Manuskrip tertua Anda saat ini ada 150 tahun setelah yang Anda klaim sebagai Nabi Muhammad itu mati. Itu pun nggak lengkap. Ya, jadi Anda nggak punya Pak Quran yang lengkap. Quran Anda yang Anda pakai di Indonesia. Masjid itu kan Quran. No, nggak ada. Yang Anda pakai ini sekarang di Indonesia itu adalah versi Imam Hafs. Versi hafalan Imam Hafs yang dikanonkan, yang disamakan Pak itu baru pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Dan pada tahun 1985 atas perintah Raja Fuad, Raja Arab Saudi, didanai oleh Rial Arab Saudi, baru diedarkan ke seluruh dunia. Jadi 95% Islam di seluruh dunia ini memakai versi hafalan Imam Hafs an Ashim. Ya, Imam Hafs dari Ashim. Tapi 5% lainnya beda di Maroko itu nggak sama. Versi itu nggak ada. Versi Al-Quran itu cuma versi satu, nggak bahasa ada, Arab. Bahasa Arab, makanya sekarang gini loh. Kamu nggak ngerti. Sekarang gini Bu ya. Kamu nggak ngerti Ibn Mujahid mengkanonisasikan 10 versi Al-Quran yang berbeda-beda dari 50 lebih versi bacaan yang beredar saat itu. Kamu nggak tahu itu Ibn Mujahid? Kalau logat mungkin iya, logat Indonesia logat, sama logat Arab. Perbedaannya saya kasih tahu ada ya. Kita sekarang sama logat Afrika. Sorry. No, nggak ada logat Afrika. Sekarang bacaannya lebih contoh beda, begini. artinya pun berbeda. Ya, bahkan saya kasih tahu Bapak tahu nggak Muhammad itu mengklaim ada 7 versi Quran yang diturunkan Jibril? Bapak tahu nggak sahabat ahruf? Nggak.
Sabatu Ahruf, Muhammad mengklaim Jibril menurunkan 7 versi bacaan Quran yang 7 versi ahruf. Ahruf itu aja huruf yang berbeda-beda. Kalau hurufnya aja beda, otomatis bacanya beda. Bapak tahu nggak Muhammad itu karena lupa. Dan pada waktu itu terjadi pertengkaran antara para sahabat Muhammad, antara Abdullah ibn Mas'ud, Umar, Abu Bakar, dan Hisham. Mereka bertengkar mengenai bacaan-bacaan Quran yang berbeda-beda. Lalu Muhammad mengklaim bahwa Quran itu diturunkan dalam 7 versi menurut Jibril. Bapak tahu nggak itu? Namanya Sabatu Ahruf. Enggak lah, intinya gini. Loh, saya tanya, Bapak tahu nggak bahwa Muhammad mengklaim ada 7 bacaan Quran yang berbeda-beda yang diturunkan Jibril? Itu Bapak tahu nggak? Enggak tahu. Quran itu nggak cuma satu. Enggak ada. Loh, Bapak nggak tahu itu? Kiamat bongkar kiamat Sabatu Ahruf. Ya karena saya nggak tahu itu, karena memang cuma satu versi Al-Quran. Nggak itu. ada, Pak. Makanya- Muhammad mengklaim ada 7 Quran yang diturunkan Makanya Jibril. di Amerika, mau di Afrika, Nggak mau di ada, India, Pak. mau di Indonesia. Yang dipakai Bacaan itu Al-Quran adalah itu cuma satu. dikanonisasi tahun 1924 di Al-Azhar Universitas Kairo, Mesir. Pada waktu itu ada 30 versi bacaan yang berbeda-beda. Lalu Muhammad Al-Haddad Al-Husaini waktu itu di Universitas Kairo mengkanonisasikan satu, yaitu bacaan versi Hafs yang sekarang dipakai 95% muslim di seluruh dunia. Lainnya di Maroko dan lain-lain itu pakai bacaan beda-beda, Pak, versinya. Ya, Ya, kalau nggak ada tidak- Quran satu bacaan. Ya, Orang Muhammad aja mengklaim bacaannya ada 7, kok Anda bisa Ya mengklaim satu? udah, sekarang gini, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai keluar. Enggak, kita bongkar aja. Itu sama. Kita bongkar bahwa Baca- Muhammad mau di mengklaim Amerika, ada mau 7 di versi Inggris, Quran mau yang di diturunkan Afrika. kiamat. Sama itu Bu, sama bacaannya pun sama. Ya, saya Cuma tunjukin, kalau Pak. dia Nggak ada, Pak. orang- Sekarang kita sudah mendata ada 37 versi Quran. Nggak Ada ada. Abu Sekarang Amir, contoh ada begini. Al-Susi, Al-Duri, versi Hafs, versi Al-Yaqub, itu beda-beda semua, Pak. Dan yang kita temukan ada 93.600 perbedaan di antara 37 versi Quran itu. Bapak bisa beli di online, Bapak bisa klik online. Nanti Bapak kalau klik di online, nanti kalau Bapak beli Quran, nanti Bapak bisa minta tuh versi apa? Al-Susi, Al-Duri, Abu Yaqub, versi Hafs, versi macam-macam, Pak. Ada 37 versi bacaan Quran yang berbeda-beda sekarang ini. Bapak bisa beli di online kok Qurannya. Klik aja. Iya, Kalau iya, enggak, saya tahu. Bapak buka aplikasi App Store, Bapak buka aplikasi apa itu namanya? 10 bacaan, the 10 Qiraat of the Noble Quran. Ya, di situ Bapak bisa ngeklik, kemudian Bapak bisa download ulang. Itu 10 bacaan versi Quran yang berbeda-beda. Itu baru 10 versi aja. Itu Bapak bisa download sekarang. Bapak punya App Store kan? Versi itu Kalau Bapak maksudnya pakai gimana? Samsung, Bapak Versi punya itu App Store. bacaannya Kalau beda Bapak gitu pakai maksudnya. iPhone, Bapak punya App Store. Kalau Bapak pakai Samsung, Bapak punya Play Store. Bapak Iya, cari di situ oke. the 10 Qiraat of the Noble Quran. Itu ada 10 versi Quran yang berbeda-beda yang Bapak bisa download sekarang juga. Iya, versi itu maksudnya apa? Versi bacanya. Beda-beda, Pak. Apa Artinya tulisannya? beda, cara bacanya beda. Oh, Beda, gitu. Pak. Nggak ada Quran satu. Satu-satunya kitab suci yang bisa Nah, itu dihafalkan. Bapak di brainwash Itu dari cuma kecil. Al-Quran. Loh, enggak lah. Quran. Itu cuma Bapak itu di brainwash sama kiaimu, sama ustadzmu dari kecil. Quran itu adalah Bapak wahyu. itu lahir sebagai muslim. Bapak itu bukan cendekiawan. Ya, Bapak itu cuma di brainwash sama ustadzmu. Muhammad Nabi Jayush. Muhammad Nabi Maksum, gak ada dosanya. Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak berubah turun dari langit. Kita tanya, mana Qurannya yang turun dari langit? Oh, gak ada, Bu Sofi, yang turun bukan kitab. Padahal Quran mengatakan kitab yang turun. Gua tanya, lu kitabnya mana? Mana kitab lu yang satu gak berubah dari langit, mana? Cukur bulu ketek gua kasih 1 miliar kalau lu bisa nunjukin Quran yang turun dari langit itu. Mana Qurannya? Mana Quranmu yang katanya turun pada malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit pertama? Itu mana, Pak? Disimpan di mana sekarang Quranmu, kitabmu yang turun dari langit itu? Ya, nggak Kalau ada, kami Bu. mengatakan bahwa firman Allah itu nusulnya jadi manusia, itu bukti sejarah. Kami bisa membuktikan dari perkamen-perkamen di luar Kristen bahwa firman itu pernah nusul dari manusia. Sekarang saya tanya, Quranmu yang nusul dari langit ke-7 ke langit pernah turun dari langit itu loh, buku, ada buku turun dari langit itu mana sekarang? Ya nggak Tunjukin berupa sama saya. buku, Bu. Nggak berupa buku. Loh, Wahyu itu Bapak kan tahu nggak kata disampaikan. kitab? Bapak Iya, tahu gini nggak loh. kata kitab? Berarti Ibu itu nggak Bentar, paham. saya tanya. Nggak Bapak paham. tahu Jadi Ibu nggak memahami arti bahwa kata kitab itu kitab? turun itu dari langit, Iya, orang berupa Indonesia buku turun. kitab. Nggak ada. Orang Kitab Injil itu aja dari nggak bahasa kayak gitu kok. Semitika. Sekarang mana? Sekarang Katab Injil itu artinya tulisan. Artinya yang turun itu adalah katab tulisan. Mau pakai buku kayak saya kasih tau Bapak ya. ya. Tulisan yang ditulis pada buku Ibu itu jangan namanya mempermalukan kodeks. diri sendiri, Bu. Ibu Loh, jangan Bapak yang mempermalukan, Bapak nggak ngerti kata kitab. Ya masa Ibu memahaminya nuzulul Quran terus kitab turun berupa buku turun Iya, dari langit ke bumi. iya. Ya itu namanya, nah, ya itu namanya Ibu itu Kitab itu bodoh artinya namanya. katab, Nggak Mbak. paham. Tulisan yang turun itu Jadi Ibu tulisan. nggak paham, Mau di secari kertas. Saya bisa tunjukkan sama Bapak bahwa Allah itu memberikan suhufan, lembaran-lembaran berisi tulisan kepada Abraham, kepada Muhammad nabimu. Bahkan nabimu itu adalah seorang nabi di kitab Al-Bayyinah. Surah 98 membacakan Nabi Muhammad itu membacakan tulisan-tulisan pada suhufan, pada lembaran-lembaran suci. Nggak ada itu. Nabi Nggak Musa ada, aja. oh kan dia. Sekarang Lu kalau nggak dilihat tahu gini ya, kalau Bu, ya. Allahnya menurunkan lembaran-lembaran suhufan. Saya kasih tahu Anda ya, bahwa Nggak ada. kitab, Nah, soalnya bahwa Ibu itu pemahamannya itu saya semuanya nggak dari memahami data-data Pak, nggak palsu. boleh.
Islam Makanya itu di bawah bukan nggak Bapak, bener. bukan saya. Anda dan saya tidak boleh menafsirkan Quran dan Islam. Bapak baca ulamamu. Menurut Muhammad, ya kitab-kitab itu diturunkan dalam bentuk lembaran, suhufan, ada lembarannya. Namanya suhufan. Bahkan Allahmu menurunkan 10 lembar Taurat kepada Musa. 4 lembarnya ditarik balik ke sorga, tinggal 6 lembar Taurat kepada Musa. Betul nggak Kiamat? Iya. Iya, Allah menurunkan lembaran-lembaran suhufan kepada Abraham. Kitab itu diturunkan dalam bentuk lembaran, Nggak ada, Pak. Bu. Sekarang Ibu saya Loh, kasih tahu ya. Saya Ada di kasih. Quran. Bapak nggak baca Ya. surat Al-Bayyinah? Bapak nggak baca di dalam Quranmu itu Abraham diberikan lembaran-lembaran kitab? Bapak nggak baca itu? Bapak nggak baca di dalam hadismu Musa dikasih 10 lembar kitab Taurat, lalu 4 ditarik balik ke surga, 6-nya ditinggalin sama Musa. Bapak nggak pernah baca hadis itu? Bu, Bapak baca nggak bahwa para nabi itu dikasih lembaran-lembaran kitab? Itu Bapak baca nggak? Bentuknya suhufan. Entah itu di perkamen atau kulit binatang, kita nggak ngerti. Pokoknya kata nabimu itu lembaran. Bapak tahu nggak bahwa Allahmu itu memberikan lembaran-lembaran kitab kepada para nabi, termasuk Adam, termasuk Nabi Sid, termasuk Abraham, termasuk nabimu. Itu Emang diberikan Nabi Adam lembaran-lembaran punya kitab? berbentuk kitab. Saya tanya. Nabi Adam punya kitab. Loh, menurut nabimu? Loh, Kalau tadi menurut itu Kristen bilang enggak. Nabi Adam katanya punya kitab. Iya. Emang Nabi Adam diturunkan kitab. Kitab apa Nabi Adam, Bu? Saya tanya, ada Loh berapa kan- nabi loh kan salah. di dalam Dari Islam situ aja sudah salah. ulamamu? Ibu itu sudah salah. Nabi Adam itu nggak pernah punya kitab, Bu. Ibu kok langsung Itu ngomong menurut katanya punya Kristen, kitab? Pak. Menurut Kristen, Adam itu Iya, bukan seorang makanya. nabi. Adam itu manusia pertama. Nggak pernah dikasih kitab. Tapi menurut Muhammad, Adam dikasih kitab. Itu menurut ulamamu sendiri, menurut perkataan hadismu Muhammad. Yang dikasih kitab itu adalah Abraham, ada Sid, ada Nabi Nuh, ada Musa, ada Daud. Itu dikasih lembaran-lembaran kitab. Itu menurut kata Muhammad, bukan kata saya. Kalau saya mana percaya Adam dikasih kitab. Nabi Isa dikasih kitab nggak? Menurut Quran surah 19 ayat 30, Isa itu diberikan kitab Injil waktu masih berusia 40 hari. Iya. Diberikan kitab. Aku Iya, diberikan Bu. kitab. Pemahaman Ibu itu salah. Bukan? Kelihatan Lu kamu nggak tahu kebodohan arti Ibu kata sendiri. kitab? Kitab itu Ibu artinya cuma- tulisan, Pak. Dari kata katab, kaftaba. Itu artinya writings atau tulisan. Dan diberikan kepada Isa ketika Isa masih bayi, masih nenen. Waktu berusia 40 hari menurut kata tafsirmu. Jadi Isa itu belum punya gigi, udah bisa ngomong ini, Pak. Memang aku diberikan kitab. Dan aku dijadikan nabi. Kalau kita nggak percaya, Pak, itu dongeng. Nggak ada namanya kitab dari sorga. Nggak ada namanya Isa itu diberikan tulisan waktu lahir. Nggak ada, emangnya ditato di badannya tulisannya? Hah? Bahkan di surat 5, surat Al-Maidah ayat 110, Isa itu diajar menulis. Bayangin, gue bingung itu bolpennya masuk ke dalam rahim Maria tuh caranya gimana ya? Isa diajar menulis pada waktu di dalam kandungan Maryam, kitab hikmah, kitab Taurat, dan kitab Injil di dalam kandungan Maryam. Isa diajar menulis. Saya tanya itu bolpennya masuknya gimana tuh, Pak? Ya saya kan nggak tahu, kan Ibu yang memikirkan itu. Bukan, Dia itu ngomong di surah kayak gitu. 5. Di surah Nggak ada. Al-Maidah ayat 110, Nabi Bapak yang namanya Isa, waktu bayi di dalam kandungan, itu diajar menulis sama Allahmu, yaitu kitab hikmah, kitab Taurat, dan kitab Injil. Saya tanya, itu bolpennya masuknya gimana? Nah kan Ibu yang memikirkan itu. Ibu yang memikirkan itu sendiri kan. Ya, Allahmu tanya saya berkata ya, Isa aku nggak diajar tahu lah. menulis kok. Allahmu berkata Isa diajar menulis nggak? Saya tanya. Nggak Bapak ada. baca surat Al-Maidah ayat 110 nggak sih? Bapak baca surat Maryam ayat 30 nggak sih? Bapak tuh baca Quran apa enggak? Saya tanya. Bapak baca nggak? Saya tanya ya. Bapak baca nggak surat Al-Maidah ayat 110? Allah mengajarkan Isa menulis di dalam kandungan kitab hikmah, Taurat, dan Injil. Saya tanya bolpennya masuknya dari mana? Bu, kalau Allah mengatakan Saya tanya surat diajarkan 19 menulis, ayat 30 itu nggak waktu bisa Ibu lahir berusia pikirkan 40 menulis kayak hari. sekarang. Waktu lahir Jadi berusia gini loh, 40 Bu. hari, si Isa Ibu. ini sudah dikasih kitab namanya Injil. Saya tanya itu kitabnya ditato atau dikasih di lembaran Bu. atau ditulis di mana? Saya tanya. Kalau Allah itu mengajarkan seseorang menulis, itu jangan dipersepsikan guru ngajarin anak atau murid menulis. Belum mana saya tahu, saya nggak Udah urusan. bisa lah. Ibu Kalau di dalam berpikirannya gitu. kalau di dalam Mengajarkan Alkitab menulis, tidak ada Ibu Allah mikirnya mengajarkan tuh manusia menulis, bolpennya Pak. dimasukkan ke dalam perut. Aneh Ibu ini cara berpikirnya itu udah nggak logik. Ibu. Loh iya, karena kan yang diciptakan pertama oleh Allahmu adalah kalam atau pena, ya nggak? Ya, Allahmu yang pertama kali menciptakan kalam. bolpen, betul nggak? Ya. Jangankan Allah ngajar nulis, Allah aja nulis, Pak. Nah, terus gini. Allahmu aja menulis Taurat, Pak, 40 tahun. Pakai bolpen. Iya. Coba gini aja deh, Pak Ara, Anda kalau nggak percaya ya, ini aja deh saya kasih Pak dari lo, biar Anda baca sendiri. Aduh. 473 palsu ya. ya yang dibawa-bawa ke sini, nantinya salah Hadis semua. Sahih Makanya Muslim orang-orang- ini ijma ulama bilangnya sahih. Emang palsu ya? Makanya kalau mau pakai itu adalah Kamu Bukhari atau mau Muslim. sahih. versi semua
versi itu kan macam-macam bang. Ya. Menurut Anda apa itu? Pakainya itu jangan hadis bang, atau riwayat gitu, jangan pakai hadis, Bukhari Muslim, atau pakai Al-Quran. Nah, ini muslim, ini Ada yang muslim, ini jelas-jelas saya muslim. tulisan. Ini saya muslim. Nah, tadi abang, oke. Sekarang gini bang, kita kembali ke poin pertama aja. Loh, iya, sekarang saya mau nunjukkan Allahmu itu nulis. Kenapa kamu takut kalau Tapi ditunjukkan udah. Allahmu nulis? Menulisnya Allah sama menulisnya makhluk itu tidak sama bang. Jangan dipersepsikan Allah menulis itu Allah punya tangan terus menulis, nggak gitu. Nah, memang Kita Allah sebagai punya manusia Punya tidak tangan, tangannya Kita- dua-dua sebelah kanan dan masing-masing tangan itu ada 5 Jangan jari kayak kata gitu. Muhammad. Ibu gini loh bu, ibu jangan menistakan Allah. Gini Pak. Ibu tahu Sama Allah kalau tuh punya Anda betis, baca, Pak. baca. Betisnya akan disingkapkan pada hari kiamat. Allahmu tuh punya tangannya 2 kata Muhammad, dan dua-duanya sebelah kanan. Allahmu nggak punya tangan kiri. Dan masing-masing tangan kata Muhammad itu punya 5 jari. Ya bang, nggak saya tanya. gini loh bu. Allahmu punya betis, Allahmu punya wajah, Allahmu punya tangan 2, Allahmu punya mata, Allahmu punya mulut bisa tertawa. Ya bang nggak? Gini bu, kalau Allah itu punya tangan, Nih Pak, baca jangan Pak. diartikan Pak, bahwa Pak. tangannya sama Kedua tangan Terus. Allah adalah kanan. Ya, oke, saya sudah tahu itu. Jadi gini bang, Sudah kita tahu. sama memahami. Nah, sekarang ciptaan pertama Allah apa Pak? Kalau Anda sudah tahu. Kenapa? Ciptaan pertama Allah, Ciptaan awal Allah. Allah pertama kali itu menciptakan kalam. Iya bolpen kan? Ya, Kalam bolpen. itu apa? Oke lah, kalian mengartikan bolpen, oke. Pena. Itu ciptaan Loh, Allah. emang menurut kamu bukan pena yang diciptakan Allah pertama kali? Kenapa? Emangnya diciptakan Allah pertama kali bukan pena? Ya itu pena yang diciptakan pertama kali sama Allah itu, pena. Ya sudah. Terus kenapa kok kamu bilang menurut kamu? Emangnya menurut kamu bukan? Ya, iya, kan tadi kan Allah menciptakan Nah iya, ya udah kalau iya. yang pertama kali Allah menciptakan pena. Atau kita sebutnya itu kalam. Cuma penanya Ya, iya. Allah itu jangan kalian Ya udah pikir benar. penanya- Ya udah. Anda sekarang udah mengerti. Nah, jelas tapi pena tetap aja. Iya. Allah juga menciptakan Nabi Isa, menciptakan semuanya diciptakan, tapi itu Menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah diciptakan. Isa itu adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam yang sudah ada sejak kekal bersama-sama di dalam diri Bapa. Nggak ada yang bisa diciptakan. Gini, Jangan kemana-mana dulu. gini aja Pak Ara. Iya, ini ya. oke. Di dalam itu tadi Anda kan udah jujur. Anda mengatakan ciptaan pertama Allah itu pena nih ya. Sunan Tirmizi 3241 sahih ya dikatakan. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Sepakat ya Pak ya? Nah terus Pak, setelah pena itu diciptakan terus Allah ngapain kira-kira menurut Bapak? Pak Ara, Ya. saya tanya. Setelah Allah menciptakan pena, Allah ngapain? Menciptakan lah. Setelah menciptakan pena dia menulis semua takdir makhluk yang akan ada Oh dalam hidup ini. bagus. Allah menulis. Di mana Pak dalilnya Pak Allah menulis? Ada dalam Al-Qur'an. Di sini tadi dikatakan kedua tangan Allah kanan ya. Ini saya tunjukkan di dalam hadis Muslim 4793 ya. Di sini dikatakan ini ya. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Jadi Allah menulis Taurat dengan tangan Allah. Kira-kira berapa lama Pak Allah ngerjain tugas Taurat ini? Ngerjain revisi, kerjain direvisi. Kira-kira berapa lama nih? Yang saya nggak tahu lah. Ini sahih ya, insya Allah. Berapa lama? Kalau Ya, Allah berapa lama, Pak? Nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu waktu dia menuliskan kitab Taurat itu, dia hanya mengatakan kun fayakun, kitab Taurat itu langsung jadi. Langsung jadi ya. Oke, menurut Anda kun fayakun. Ini Pak, di dalam hadis Muslim 4795 di sini dikatakan nih ya, kamulah yang Musa yang telah dipilih Allah dengan misalnya firman-Nya dan Allah telah memberimu beberapa lembar yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkan untuk menerima firman-Nya. Terus Adam tanya nih kepada Musa, berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Lalu Musa menjawab, 40 tahun ternyata Allah nulisnya. Di sini hadisnya Isma Ulama Sahih. Bukan kun fayakun ya Pak ya, 40 tahun. Masih revisi dulu, dihapus dulu. Allah susah Enggak. payah nih, Enggak, tulis Taurat. salah. Makanya saya tadi kan sudah katakan. Loh, kok salah? Itu rujukan abang itu salah. Yang kun fayakun ini Pak, tunjukkan saya dalil. Allah menulis Taurat kun fayakun langsung jadi. Mana? Dalilnya di mana? Oke, Dalilnya di mana? saya tunjukkan ya. Iya, di mana dalil yang berbunyi
Allah menulis Taurat kun fayakun langsung jadi, nggak pakai 40 tahun, nggak pakai nunggu 40 tahun. Di dari mana itu, Pak? Kasihan loh ini Allah 40 tahun loh nulis. Oke, Pakai tangan kanan lagi. Kalau Allah nulis pakai tangan kanan, Pak. Kalau Allah gatal nggak bisa garuk-garuk, kan pakai nulis tangannya. Ribet itu. Karena kalian itu berpikir, selalu berpikir bahwa Keren DJ. Allah itu Allah menulis gitu loh. Kalian Ya memang di situ salah tulisannya Allah menulis paham loh. Ya pakai itu. tangannya. Mau ada karang apa lagi? Allah di bangku oleh 4 orang malaikat. Mau ngomong apa, Pak? Ini kalau Allah kalian punya bertanya, betis. Allah bisa dilihat. Tadi saya udah tunjukkan. Allah bisa dilihat itu. Abang gini, makanya tadi belum selesai ya, Bang ya. Abang kan tadi mengatakan bahwa Allah bisa dilihat, bla 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 segala macam. Itu kan pada saat setelah kiamat, Bang. Ini kan Nah, yang terus Abang- sekarang Allah di mana? Allah ada di langit, Bang. Tapi ada Ada satu di yang mana? Allah nggak bisa lakukan. Allah nggak bisa cebok, soalnya nggak punya tangan kiri. Ya nggak sopan kalau pakai Kalau tangan Ibu, kanannya. saya peringatkan ya sama Ibu, saya nggak bisa membalas Ibu. Tapi Tuhan Yang Maha Esa itu punya cara untuk membalas perkataan Ibu yang Oke, buruk. gini aja Pak. Gini. Anda kalau mau balas, ini saya kasih tahu Pak Rara Enggak, cara saya Anda nggak akan membalas. Enggak, sorry Coba, gini, coba. sorry ya. Iya, Saya gini, ingatkan gini. lagi, maaf ya Mas ya. Saya Gini, kasih tahu, nggak apa-apa. saya kasih Pak. tahu, Saya kasih enggak. tahu. Ibu ini Saya kan kasih dari tahu. tadi kan menghina Kalau- Allah. kalau- Saya ini nggak saya kasih akan tahu bisa yang kejam. membalas. Saya kasih Nggak tahu yang akan bisa kejam. membalas, Kalau Bu. ya menurut Tapi Anda saya kan kayak peringatkan gitu. sama Ibu. Bu, Iya, kalau- saya kasih kalau Ibu tahu menghina Ara-Ara. Allah, Ara-Ara. Saya kasih tahu. nggak tahu Allah itu membalas Ibu kayak gimana, nggak tahu loh, Bu. Kalau ada Saya orang peringatkan, jangan bunuh-bunuhan, kayak gitu Allah lagi. mau saya tahu kalau ada orang sehari 5 kali sampai Teman-teman, keras kalem, tolak. kalem, Allah kalem. tuh nggak pernah dengar, Allah tuh nggak ada. Ya bahkan Muhammad mati, Kalem. Muhammad diracun pun Allah nggak pernah dengar. Beda sama Tuhan kami, Pak. Yesus cuma bicara sekali, membangkitkan orang mati. Tuhan langsung dengar, Pak. Nggak kayak Allahmu nggak ada. Mau lu Kalau teriak-teriak gini aja, ketawa, cuma lu di Indonesia mau membangkitkan teriak, orang mati aja, Bu. Nggak hanya Yesus yang bisa. ternyata nggak ada, Allahnya nggak ada. Kalau cuma membangkitkan orang Oke, mati itu aja. gini Pak Ara-Ara. Ini, Pak Ara-Ara, Bisa, menurut Allah Anda, bisa orang mati kok. Bentar. Pak Ara-Ara, Ini- Anda kalau lihat orang kecelakaan di pinggir Ibu jalan, dari Anda tadi kasihan gini nggak? loh, mohon maaf ya, Ibu dari tadi. Pak Ara-Ara, Anda udah Saya Anda nggak fokus dulu, pernah Anda fokus dulu. Yesus. Anda kalau Saya nggak lihat pernah orang menghina kecelakaan Yesus di ya. pinggir jalan, Tapi, Anda kasihan Ibu nggak? dari- sorry, aku kasih Anda peringatan kasihan nggak? dulu, Bang. Sorry Bang, gini, kita satu-satu ya. Loh, ngapain? Nanti Anda saya kasih dari peringatan tadi- ke Allah aja. Ini saya Saya tanya ke Anda. Iya, nanti kita lihat. Kalau Anda lihat orang kecelakaan di pinggir jalan, Anda kasihan nggak? Ya, kasihan. Kasihan. Oke, ini saya tunjukin Pak. Saya tunjukkan ya, jangan bilang palsu ya Pak ya. Ini saya nih sampai dari tadi saya nunjukin dalil, Bapak pokoknya ngomong palsu aja. Ini ijma ulama Pak, mengatakan sahih. Ya. Lihat Pak, betapa bajingannya Allah. Di sini dikatakan Allah tertawa terhadap 2 orang yang saling membunuh. Ini konsepnya gimana? Baca terus dong, Apakah yang sampai begini selesai pantas dong. disembah? Baca terus dong, Bang, sampai Apakah selesai. begini? Masa Loh, sepotong? di sini poinnya Allah tertawa terhadap 2 orang yang saling membunuh. terus. Kenapa? Ini saya kasih tahu Pak di dalam Quranmu ya. Enggak, itu tadi Quran itu diterusin, diajarkan jangan untuk pindah membunuh. dulu. Ya, habis ini saya diterusin, terusin. Bang. Masa sepotong Ya, habis ini saya terus terusin. tinggal. Iya, karena saya mau fokus sama poinnya. Poinnya Allah mau ketawa ketika ada orang saling bunuh-bunuhan. Poinnya mereka Makanya mati. dilanjutin, Gitu. Bang. Jangan Ya. jangan sampai situ terus pindah lagi. Ya wes, Kita baca itu sampai tuntas, masa saya separuh. ikuti request Anda. Oke, saya Ya. ikuti request Anda, Ya, ya, walaupun ya. nggak merubah isi dari poin yang mau saya maksud. Ya, Ya. ya. Di sini katakan Allah tertawa terhadap 2 orang yang saling membunuh, namun keduanya masuk surga. Pada para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Wahai Rasulullah, belum menjawab. Seorang terbunuh, kemudian dia masuk surga, kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh dan menunjukinya untuk masuk Islam. Setelah itu dia berjihad di jalan Allah dan akhirnya mati syahid. Apakah merubah makna? Sehingga Allah boleh tertawa-tawa ketika orang saling bunuh? Merubah. Ini kan namanya biadab, Pak. Loh, enggak, itu Enggak, itu merubah kan namanya makna. biadab. Oh, enggak, itu Nah, ada. ini gimana Gini, Bang, konsepnya? aku tahu ada. itu ceritanya, Ini Bang. Sorry, Tuhanmu, udah stop ya. ketawa, 2 orang saling bunuh. Sekarang gini, bentar. Anda fokus dulu ya. Saya kasih tahu Saya dua aja dalil. tahu kok itu ceritanya. Nah, sekarang Anda kayak Historinya Allah, saya tahu. sekarang Anda kayak Allah ketawa-ketawa. Ya, saya kasih tahu Pak. Kami kan anak Munan. Nah, yang itu Di sini dulu dikatakan- diselesaikan, Bang. Jangan loncat-loncat. Itu diselesaikan. Enggak ada yang Saya jawab loncat. Ini semuanya. dalilnya berkaitan. Dalilnya Ini dalilnya semua saya berkaitan. bisa jawab. Anda Meskipun saya dengar dulu. masih awam. Anda dengar ya. Habis ini silakan Anda jawab. Setelah ini, Ya. dikatakan gini. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, ini perintah ya. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka.
Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, perintah apa? Perintah untuk bunuh diri sama keluar dari kampung halaman. Ya, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Anda silakan cek di dalam tafsir, Pak. Semua mengatakan konteksnya adalah berjihad. Ya, saya tunjukkan lagi di dalam hadis Bukhari 6467. Nih, hadis Bukhari 6467 di sini. Rungkat. Kenapa nih, Kofe? Kepleset. Perlu HP baru lagi. Oh, gitu. Waduh, rungkat. Naik lagi. Rungkat. Apa tadi? Iya. Itu tadi poinnya ini ya. Yang aku mau tunjukin. Ini cuma dalilnya cuma ini doang kok. Jadi tadi ada orang saling bunuh, terus Allah ketawa, terus kedua mereka di surah 4 ayat 66 diperintah untuk keluar dari kampung halaman dan bunuh diri, itu perintah Allah. Dan selanjutnya di dalam hadis Bukhari 6467, ini hadis ijma ulama Sahih, ketika Waraqah bin Nawfal, ini pamannya Khadijah yang dia menerjemahkan kitab-kitab Injil dalam bahasa Arab, dia meninggal. Kemudian di sini Muhammad apa? Ketika Muhammad mendengar berita itu dia sedih. Ya, Muhammad sedih sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Ini ngeri loh. Muhammad ini ingin bunuh diri dari puncak gunung ya. Dia mau terjun ini. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya ya. Jadi simpel sih sebetulnya. Kenapa sih kalian itu suka untuk melakukan bunuh diri? Ya. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam hadis Bukhari ya 4669. Nih, Bukhari 4669 di sini dikatakan apa? Karena itu dimanapun kalian menemukan apa? Menemukan orang yang muda usianya lagi bodoh, mereka berkata-kata dengan kebaikan. Jadi orang yang usianya muda mereka ngomong dengan baik, tapi dibilangnya bodoh karena mereka keluar dari Islam. Nah, ketika kalian ketemu sama orang seperti ini, dikatakan apa? Maka bunuhlah mereka karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat. Jadi ingat ya, ajarannya suruh bunuh orang dapat pahala, suruh bunuh diri. Lalu Muhammad itu ketika dia stres, dia melakukan percobaan bunuh diri. Nah sekarang kalau Anda lihat ada orang naik ke tower tiba-tiba mau bunuh diri, itu orang waras atau tidak? Ya, jadi silakan Anda pikirkan itu kok bisa kayak gitu. Kemudian Allah ketawa-ketawa ketika ada orang saling membunuh. Ketika ada orang bunuh diri, hasilnya Allah ketawa-ketawa. Itu gimana konsepnya? Ya, kayak gitulah. Baik, ini saya ingin bertanya, apa boleh diizinkan? Silakan. Halo. Saya bertanya, kalau kalian ingin bertanya juga, saya pun ya, ingin. Anda tanggapi tadi kan saya kemudiannya. Ya, Allah ya, ketawa-ketawa ketika orang saling bunuh, terus Allah mengajarkan, Allah memerintah untuk orang bunuh diri, lalu Muhammad melakukan aksi bunuh diri, ya, dia mencoba untuk loncat dari gunung, ya, artinya hanya orang gila yang melakukan hal seperti itu. Lalu yang keempat, kalian bunuh orang dapat pahala. Nah, pertanyaan saya ini keempat itu ya Anda kolaborasikan, dan selanjutnya kira-kira cara bunuh orang yang dapat pahala itu seperti apa? Apakah dipotong lehernya atau dicincang-cincang, darahnya diminum, lalu syariat nguburnya gimana? Ya, lalu kemudian kira-kira kenapa Allah suka ketika ada orang bunuh diri sampai diperintah untuk Anda itu bunuh diri dan bunuh orang? Silakan Pak dijelaskan ajarannya.
Baik, langsung saja itu yang seharusnya yang menjawab bukan dari saya, tapi dari yang pemeran tokoh sebelumnya tadi. Soalnya saya baru masuk. Sekarang versi saya di sini ingin mengajukan pertanyaan. Kan Islam. Anda kan Islam. Anda kasih pendapat Anda aja, baru setelah itu beranjak. Soalnya belum ada yang jawab. Enggak bang, saya mau bertanya. Ya, kalau Anda nggak mau jawab, nanti ngantri yang mau jawab dulu aja. Saya ingin bertanya. Soalnya ngapain saya ngasih dalil kalau nggak ada yang jawab? Untuk ngapain saya kasih dalil? Loh, saya mau tahu pendapat Anda sebagai Islam. Tanya. Ya, jangan diem-diem. Kalau Anda mau mengamalkan suatu dalil, Anda cerita dulu, Anda jelaskan. Gini loh, cara bunuh dirinya meledakkan pakai bom panci atau apa? Silakan Anda jelaskan. Lalu syariah mau berdiri gimana? Kayak gitu loh. Dika kan tidak mau menjawab nih, bentar dulu. Malam Bang Pramtiter, ini Islam apa? Halo, malam. Ya, Abang Islam apa Kristen? Ini sih Dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor, itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.